Hello Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu Aries yang saat ini sedang terlibat dalam hubungan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana koneksi hubungannya kamu saat ini bersama dengan dia si Yayang Bebek selingkuhannya kamu. Nakal kamu ya Aries ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Ini fan-nya Mari terlalu berisik ya. Nggak tahu entah dia gimana caranya biar dia diem di situ ya. Sorry ya kalau kalian merasa terganggu, ada kelutuk gitu ya. Oke, ini dia. Set, ada energi dari Aries sendiri, berikut ada energi dari ya, berikut ada di situ Four of Cup reverse, berikut ada energi dari Two of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Knight of Pentacles. Jadi kayak tentu saja ya, seseorang ini tuh semacam, tunggu dulu Marin, oke ya. Dia ini tuh mau nggak maunya nih sama kamu, kalau Mari lihat ya, si bebek selingkuhannya kamu. Antara mau, antara nggak mau, antara mau, antara nggak mau gitu ya. Apalagi terlebih-lebih kalau dia tahu, kalau dia hanyalah menjadi orang ketiga dalam dunia asmaranya kamu. Ya, ternyata kamu itu udah jadi lakinya orang, udah jadi bininya orang gitu ya. Itu yang membuat dia akhirnya jadi kayak dilematis gitu loh. Satu sisi dia memang punya perasaan kepada dirimu gitu ya, tapi satu sisi lagi dia takut dengan konsekuensi gitu ya. Dia takut dengan konsekuensi main-main asmara dengan pacarnya orang, bininya orang, lakinya orang. Takut dong. Siapa sih nggak takut patah hati gitu kan. Wah, aku hanya jadi orang ketiga aja kok. Segampang itu nanti Aries bisa ninggalin aku, gitu. Wah, banyak pengorbanan ini, tuh ya. Rasa malu, rasa bersalah kepada Tuhan, ya. Ngeri, dapat persekusi dari sosial masyarakat. Nanti viral dia gitu kan, ketahuan dia pacaran sama kamu, gitu kan. Jangan-jangan kamu juga orang penting, entah kamu pejabat kah, pebisnis sukses kah. Gitu ya, orang populer lah pokoknya kan. Nanti viral dia di TikTok, di F-boy, kan gawat kan gitu kan. Gitu, takut dia dengan konsekuensi. Atau ya mungkin bukannya viral, dapat persekusi dari sosial masyarakat, bolehlah itu Tuhan pura-pura lah ditiadakan. Tapi ini loh, nanti aku patah hati kan gitu ya. Aku patah hati pula nanti sama Aries. Cuman ini ngobatin patah hati ini tuh bukan gampang. Kayak seperti itu. Tapi hatinya dia, kalau kamu tanya terus Cici Mari, dia punya hati sama aku, Ci. Ada tuh perasaan cintanya dia. Ada. Sebenarnya ada di sini. Ada. Dan dia pun takut ini dengan perasaannya dia ke kamu. Takut dia. Itu ya. Nanti makin besar perasaan cintanya dia sama kamu, modiar gitu kan. Di saat ini tuh Mari lihat dia kayak sedang melatih dirinya dia untuk pura-pura ya, untuk pura-pura tidak tahu tentang kamu, tidak tahu tentang perasaannya dia kepada kamu. Sedang dia pelajari di situ. Kalau bisa perasaan yang sudah terlanjur ada ini tuh dimatikan aja lah, dimusnahkan saja, dihilangkan saja. Nah, maunya dia seperti itu. Apalagi dia lihat kamu tuh ogah-ogahan. Jadi kamu tuh ancaman banget, bos. Di mata seseorang ini ancaman banget kamunya. Gitu ya. Terutama kalau kalian hubungannya udah cukup lama ya. Karena menurut dia, ya kamu cuek. Kamu abai kok. Gitu ya. Menurut dia kamu itu nggak genah juga sama dia. Menurut dia, kamu itu tuh hanya jadikan dia sebatas hiburannya kamu doang. Boneka-boneka Barbie-nya kamu aja. Gitu ya. Jadi dia ngeri gitu loh, ngeri dia, monster kamu ini, monster yang bisa memporak-porandakan hidupnya dia katanya gitu ya. Jadi kayak
merepotkan lah untuk berpasangan dengan kamu. Merepotkan. Walaupun dia nggak tahu kalau kamu itu tuh sudah punya pasangan, tapi dari caranya kamu ngelakoni relationship ini mengkhawatirkan, gitu ya, bikin cemas, gitu loh. Kayak kelibatan dia dirugikan oleh kamu, dirugikan dari sisi waktu kah, tenaga kah, hati kah, kepercayaan kah, uang kah, gitu ya. Siapa sih yang mau menyerahkan diri untuk mengalami kerugian? Kayak gitu. Itu dia. Jadi dia kayak sedang belajar untuk mati-matian ini. Mati-matian agar dia bisa menghilangkan jejaknya kamu di kepalanya dia, di hatinya dia, dalam hidupnya dia. Nah, sedang belajar di sini. Gitu ya. Tapi apakah kemudian hasil dari pelajarannya dia itu bisa cepet dia dapat? Enggak juga kalau Mari lihat. Tuh loh, orang ini tuh kayak terlanjur sudah nyaman juga ada kamu. Dia kan, jadi kamu ini kan enggaklah jahat terus ya ke dia ya. Enggaklah kamu dapat nilai minus terus di matanya dia. Adalah indah-indahnya kamu. Kamu kan enggak bener-beneran monster kan, enggak. Kamu tuh kan, kalian orang-orang Aries ini kan pandai banget ya memperlakukan orang. Gitu ya, pandai banget. Kalau di Mari pribadi ya, kalau Mari pribadi, kalau boleh Mari masukkan di sini tuh pandangan secara subjektifnya Mari. Orang-orang Aries ini orang-orang pinter banget itu urusan cinta-cintaan. Rajanya nomor 1, number 1. Gitu. Jadi maka daripada itu Mari lihat dia ini tuh ya, makanya dia sulit untuk melepaskan kamu juga. Sebab memorinya dia tentang sisi baiknya kamu itu tuh ada. Oke, dia tidak banyak memorinya, tapi berkesan. Gitu lah. Bisa-bisa ini tuh kesannya dia pun hal yang remeh-temeh. Nggak mesti kayak, oh kesannya itu tuh karena kamu pernah datang jadi Superman, jadi Wonder Woman dalam hidupnya dia. Kamu angkat dia dari lembah kegelapan menuju tempat tinggi yang terang. Gitu. Nggak mesti. Nah, nggak mesti ada gaya-gaya superhero-nya kamu kayak gitu. Misalnya, ketika kamu perhatian sama dia, pas dia lagi migran nih, terus kamu bela-belain beli obat, hal-hal simpel-simpel. Ketika kamu, misalnya, pertama kali mengkecup pipinya dia, gampang-gampang aja gitu ya. Pertama kali kamu itu tuh memandang dia dengan tatapan yang dalam gitu loh. Oh, dia inget. Jadi hanya hal-hal remeh-temeh seperti itu bikin orang ini akhirnya merasa terkunci dengan kamu. Merasa terkunci. Gitu loh. Dia tahu kamu ancaman, tapi dia nggak bisa lari secepat kilat gitu. Ya. Ibaratnya kayak kamu itu tuh dia lihat seperti singa. Kita analogikan. Singa, ya. Tapi dia nggak bisa kabur gitu ya, lari ngambil langkah 1000 gitu, nggak bisa. Semacam orang yang nge-freeze. Jadi dia hanya kayak mampu menyeret langkahnya dia menjauh dari kamu. Padahal kamu udah ngaum-ngaum ini ya, udah ngeri dia gitu. Tapi dia bisa nge-freeze atau dia ngesot yang mampunya dia seperti itu. Setidaknya untuk saat ini ya, belum mampu dia berlari kencang menjauh dari kamu, tapi dia berusaha ngesot ya ngesot lah seperti itu. Ya, ngesot lah. Dan ada beberapa yang sedikit naif ini. Maksudnya dia, aku akan bisa cepat ninggalin Aries apabila ada lagi nih sosok orang yang seperti Aries ini, tapi dalam versi yang lebih plus-plus. Kan mempersulit diri sendiri si kawan. Mempersulit diri sendiri gitu kan. Jadi ya kamu ini tuh berhasil ya mengkunci si seseorang ini. Gitu ya, kamu berhasil mengunci dirinya dia gitu ya di sana. Betul loh. Jadi kayak lagi nggak tahu nih langkah seperti apa yang harus dia ambil dalam menyikapi kondisi keadaannya dia yang takut sama kamu, takut akan ancaman-ancaman patah hati gara-gara kamu. Seperti itu ya. Ya tapi ya itulah, ngesot lah ini dia ya, biar dia tahu pasti
tentang bagaimana kemudian hidupnya kalian ke masa depan. Kalau nyakitin banget, nampaknya ya kamu ya enggak juga ya. Misalnya kamu maki-maki dia, menghina dia gitu kan. Kamu bukannya yang kayak mukul dia gitu ya. Enggak ada kamu gitu-gitu. Mari lihat, enggak ada. Itu loh. Lebih kayak sakitnya dia ini tuh sebab karena kamu berhasil bikin dia mabuk kepayang sama kamu. Berhasil bikin dia itu tuh jadi kayak berharap sama kamu. Kamu seperti kayak nge-PHP-in gitu loh, bos. Ya. Ngapain sih kamu manis-manis sama dia di saat yang sama kamu juga kayak nggak menjanjikan masa depan dengan dia? Ngapain sih kamu romantis sama dia di saat hatinya kamu itu tuh terbagi antara dirinya dengan pasangan sahnya kamu? Itu yang bikin dia sakit. Itu yang bikin dia ngeri. Bukan sebab karena kamu bandit bajingan ya. Bukan. Charmingnya kamu itu loh. Ya, kayak dopamin bagi dia. Charming. Kayak dia merasa dia diharapkan, dia dibutuhkan. Padahal harapannya dia, kebutuhannya dia, ya nggak bisa juga kok secara utuh kamu berikan. Gitu ya. Kan kayak ada rasa sensasi gitu. Misalnya nih, di saat dia ninggalin kamu, tapi bukannya kamu malah menyerah, malah kamu dateng, ngambil hatinya dia, pujuk rayunya dia. Cuman orang bisa segera lari dari kamu kan gitu. Orang-orang zaman sekarang terutama, ini kan haus banget ya dengan perlakuan yang istimewa, dengan perlakuan yang manis, udah berat. Zaman sekarang itu tuh nengok orang senyum sama kita aja udah payah. Sementara nature-nya kita sebagai manusia itu tuh memberikan kasih sayang dan disayangi, dihargai, dihormati. Sulit zaman sekarang. Sementara kamu ada ngasih sensasi itu. Gitu loh. Ada. Orang kan zaman sekarang kasar, keras. Sementara kamu mau lembut sama dia. Seumur umur dia nggak pernah dengar dari ibu bapaknya misalnya. Dia dipanggil anakku sayang, sayang. Nggak pernah dia dengar. Tapi kamu manggil dia sayang, bebek. Itu. Makanya tadi kata Mari, perlakuannya kamu itu tuh perlakuan yang alami. Tapi itu yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Gitu loh. Tapi di saat bersamaan juga dia sakitnya itu tuh loh. Kamu tidak akan bisa dimiliki. Kamu tidak akan bisa dipunyai untuk secara utuh. Gitu ya. Kalau dilihat, apakah kamu cinta dia? Apakah kamu sayang sama dia? Mari lihat, iya. Kamu juga cinta ya. Kamu juga sayang ini sama ini orang. Walaupun dia adalah orang ketigamu. Setidaknya untuk di saat ini. Katakanlah kamu udah beranak pinak dengan binimu, dengan suamimu. Tapi kayak mana ya, hatinya kamu ini tuh kayaknya kurang ajar gitu ya. Hatimu tuh kurang ajar. Bisa-bisanya kamu itu tuh juga mencintai ini makhluk. Yang jelas-jelas secara legalitas di sosial, di agama, di administrasi negara. Nggak boleh. Nggak boleh kamu sama dia. Tapi hatimu kurang ajar tadi. Bisa-bisanya cinta sama ini anak orang kan. Gitu. Ya kan? Gitu. Tapi kamu juga tahu ya. Bahwa dirimu ini tuh walaupun kamu cinta banget sama ini orang. Ya. Mau mampus kamu kalau tanpa dia ini. Kalau Mari lihat ya. Gelisah hatinya kamu kalau tanpa dia. Gitu. Tapi kamu juga pasti ngerti kan. Bahwa kamu untuk di saat ini terutama nggak akan bisa kamu bersatu padu dengan utuh sama orang, gitu ya, karena ada pertimbangannya kamu tentu saja. Misalnya ya, dengan pasangan sahnya kamu itu tuh kayak ya kamu juga punya rumah tangga yang harmonis, tidak banyak berantemnya. Pasangan sahnya kamu itu tuh ya juga orang baik hati, baik budi. Kamu juga punya ketergantungan kepada pasangan sahnya kamu, misalnya. Hidup sejahtera secara ekonominya kamu disupport sama si dia, sama si pasangan sahmu. Kamu berjuang sendiri dalam kehidupannya kamu soal finansial. Kamu ogah, sudah terlanjur enak misalnya, ya nggak payah-payah kamu harus mikirin pekerjaan, mikirin harus berhemat. Dari pasangan sahnya kamu udah dapet. Ya tentu kamu nggak mau ngelepasin dong pasangan sahnya kamu. Atau mungkin kamu sayang anak nih, bininya kamu, lakinya kamu nggak kamu sayang, tapi kamu sayang anak.
Jadi kamu kayaknya nggak tega kalau ninggalin pasangan sah. Lah terus ini anak macam mana? Nggak rela kamu ini anak ya, tumbuh besarnya tidak komplit mama papanya. Nggak mau kamu. Jadi pertimbangan anak. Ya. Atau kamu tahu gitu ya, orang tuamu paling anti sama perceraian. Yo nggak bisa pingsan mama papanya kamu kalau ngelihat kamu bercerai dari pasangan sahnya kamu. Udah, bisa-bisa kamu dikutuk jadi anak durhaka. Ah, kamu nggak mau. Nah, itu juga bisa. Atau lah adalah pertimbangan-pertimbangan yang kamu rasa memang ini pertimbangan yang masuk akal banget gitu loh. Itulah yang membuat kamu akhirnya kayak ya nggak bisa secara utuh bersatu dengan orang ini. Gitu ya. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi kayak ada terbatas. Ada terbatas. Tapi walaupun kamu terbatas, nampaknya kamu juga kayak berusaha banget ya melakukan semampu usahanya kamu. Gitu loh. Terlepas dari puas atau tidak puas, yakin tidak yakinnya orang ini. Namun kalau mari lihat, ada kayak ketulusannya kamu di situ ya, mau berupaya di sini. Gitu loh. Jadi orang ini pasti cukup berharga, cukup berarti bagi kamu. Gitu ya. Oke, secara status dia kalah. Gitu. Tapi kalau secara hati, kayaknya dia ini pemenangnya ya. Pemenangnya. Bisa-bisa kamu itu tuh nggak cinta itu sebenarnya sama pasangan sahnya kamu. Cintanya kamu sama ini orang. Atau kalau kamu punya cinta pun sama pasangan sahnya kamu. Bisa-bisa mari lihat beda dia kadarnya. Dengan pasangan sah, katakan kamu hanya punya cinta poin 2 dari 10. Kepada dia poin 8 dari 10. Seperti itu. Ini orang penting ini bagi kamu kan. Ada nyamannya, ada bahagianya, ada nikmatnya. Hampir apa yang kamu cari dalam sebuah relationship bisa aja ya kamu rasa ya kamu temukan dari dia gitu lah. Hanya saja kalahnya yaitu status. Memiliki kamu secara batin menang dia, tapi secara lahiriah kalah dia. Seperti itu ya, mari lihat di situ. Tapi kamu tetap nih berjuang ini. Kayak mana ini caranya harus tetap ada relationship ini. Bukannya kamu nggak tahu ya, dia ini tuh kok kayaknya mau mundur. Dia ini tuh kok kayaknya mau mematikan cintanya dia. Dia itu seperti apa tadi yang Mari sampaikan perihal tentang dia. Mari rasa kamu tahu di sini ya. Dan kamu sedang berusaha untuk mencegah, gitu loh. Mencegah dia pergi dari kamu. Hubungan kalian ini tuh berakhir. Kamu cegah di sini. Mari lihat kamu ngotot juga ini kuat bertahan ya. Ngotot kamu. Karena kok kayaknya kamu tulus nih sama ini orang. Sebenarnya ada tulusnya. Gitu loh. Tapi ya akhirnya menjadi rumit ya. Akhirnya menjadi rumit. Jadi bukan soal tulus nggak tulusnya kamu lagi di sini kan. Tapi keutuhannya kamu nampaknya ya. Kalau cinta tulus, kasih sayang tulus. Ingin bersama tulus. Gitu loh. Tapi kemudian ada satu hal atau beberapa hal yang kemudian yang ngebatasin akhirnya. Gitu loh. Kalau batin kuat kalian berdua ini, kalau batin ya, tapi secara duniawi, nah ini yang repot jadinya. Tapi walaupun repot, mari lihat kamu kuat di sini ya. Kamu kayaknya ngelihat ada masalah, tapi masalah gampang tak lewati, tak lampaui masalah, gitu modelnya kamu kan, di situ. Jadi setidaknya untuk saat sekarang kamu nggak mau terjadi apa-apa dalam relationshipnya kalian dalam hal yang negatif, ya kan? Maunya kamu ini baik-baik saja, ini terus berjalan, ini akan aman-aman saja. Baik kamu dapat penolakan langsung dari dia kah, ya? Kamu ngeliat, wah ada ancaman nih si kawan, mau jauh nih, mau pergi nih, mau menghindar nih. Tapi kamu enggak. Aku kuat aja, aku bertahan di sini kan gitu ada kamunya kan? Mau juga datang tantangan dari luar hubungan kalian, misalnya tantangan dari istrinya kamu, suaminya kamu, atau siapa lah ya, orang-orang berkeberatan tentang relationshipnya kamu dengan si selingkuhannya kamu. Tapi mari lihat kamu bisa ngotot di sini. Enggak, aku nggak mau ninggalin dia. Mau kalian bilang aku sedang melakukan perbuatan haram, gitu ya. Mau kalian bilang neraka adalah bagiannya aku nanti di akhirat. Sebodoh amat, gitu kamu ini kan. Sebodoh amat, nggak peduli gue. Pokoknya saat ini aku mau dia. Tuh,
Kalau Mari lihat ya. Nah, di sana. Oke lah, baik. Aries. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari dirimu sendiri, energi Aries, energi dari Pisces, Sagittarius, Leo, kemudian energi dari Gemini, energi dari Taurus, energi dari Cancer, energi Libra, dan energi dari Virgo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampulah untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.